Pemirsa, dalam perkembangan dunia musik belakangan ini banyak bermunculan diva-diva baru. Kemunculan mereka pun sebenarnya cukup unik. Mula-mula kata diva dipakai untuk sebuah acara yang digelar Jeffrey Woworuntu saat mempertemukan Krisdayanti, Ruth Sahanaya dan Titi DJ di Fashion Cafe 23 Februari tahun 2001 lalu. Ketika itu Jeffrey memberikan tajuk 3 diva untuk acaranya. Tak bagaimana, setelah itu kemudian muncul acara-acara yang juga Ini apakah ada hikmah tersendiri yang mereka petik terhadap kelangsungan Bagito Group? Ini sebuah peristiwa napaktilas dan sebuah peristiwa keikhlasan seseorang berkorban. Yang dilihat adalah kunci ketaatannya aja itu. Gitu bahwa ya kalau dalam sejarahnya kan ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, itu kan ujian. Gitu kan. Nah, kita juga ketika kita memiliki kemampuan untuk berkorban, barangkali diminta, itu juga ujian, apakah kita ikhlas atau tidak. Pemirsa, konser tunggal Ronan Keating yang digelar hari Minggu kemarin di Jakarta Convention Center benar-benar disesaki penonton. Dan dari sekian penonton yang melihat aksi panggung mantan manajer Westlife itu, salah satunya adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta mantan Ketua Bulog Rahardi Ramelan. Kehadiran Rahardi di konser itu ternyata cukup menyita perhatian wartawan hiburan. Pasalnya Rahardi yang diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Desember tahun lalu dalam kasus korupsi di Bulog itu muncul di acara tersebut menyaksikan aksi Ronan Keating dan elemen. Tentang berlangsungnya konser Ronan Keating itu, Rahardi ternyata mempunyai komentar tersendiri terhadap penampilan Ronan dan elemen. Saya bukan penggemar khusus Ronan Keating, tapi saya sangat puas ya karena musiknya yang dimunculkan itu bisa cross semua umur, mulai dari muda sampai kayak saya sebagai yang senior itu bisa menikmati malam ini. Saya surprise sekali dengan elemen. Saya nggak pernah ngikuti, dan tadi bagus sekali. Saat menyebut nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kita akan langsung membayangkan sosoknya yang berwibawa di singgasananya di Keraton Yogyakarta. Tapi tidak demikian halnya saat ditemui tim cek dan recheck tanggal 2 Februari lalu. Sosok yang biasa terlihat formal itu tampil sportif. Ternyata selain menyenangi cerutu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga gemar akan olahraga golf. Bahkan untuk hobinya yang satu ini, Sri Sultan menekuni secara profesional dengan mengikuti berbagai turnamen se-Jawa dan Bali. Ditemui di Merapi Golf, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menceritakan panjang lebar mengenai hobinya selama 18 tahun terakhir ini. Memang senang olahraga ya. Saya dulu juga kalau renang selalu ya. Dulu tenis di rumah gitu. Tapi tenis di rumah ini mau cari musuh aja susah gitu. Cari partner gitu. Harus telepon gitu. Karena saya kan nggak punya tetangga gitu. Tapi kalau dengan golf kan berarti saya harus ke suatu tempat bertemu sama orang lain gitu. Namanya olahraga kalau saya ya sama aja, ya kan. Hanya bedanya kalau golf itu kan hanya bertanding melawan dirinya sendiri itu aja. Kalau yang lain kan dengan lawan. Sri Sultan termasuk pegolf yang rajin menguji kemampuannya di ajang turnamen golf bergengsi. Dan hasilnya memang pantas dibanggakan, beberapa kali namanya keluar sebagai pemenang. Runner up juga pernah, nomor 1 juga pernah, nomor 3 juga pernah gitu. Tapi rata-rata hanya di Jawa aja. Paling-paling maksimal dengan Bali aja, Jawa Bali. Untuk menambah semangatnya terhadap olahraga ini, pernahkah Sri Sultan bertaruh uang? Saya kira itu rata-rata bisa terjadi di antara teman-teman gitu loh. Tapi kalau saya kan masalahnya hanya sekedar untuk saja, untuk kita bisa fight, mencoba bermain baik aja. Jutaan apa enggak, saya enggak. Sejumlah penyanyi top wanita di Indonesia mendapat julukan sebagai diva musik. Begitu banyaknya artis yang mendapat predikat itu, sehingga julukan diva tidak terlalu istimewa lagi. Bahkan ada di antara mereka yang mengaku tidak peduli dengan julukan diva. Lalu bagaimanakah seorang penyanyi dapat layak disebut sebagai diva? Berikut liputannya.
Wake up, yes. Pemirsa, dalam perkembangan dunia musik belakangan ini banyak bermunculan diva-diva baru. Kemunculan mereka pun sebenarnya cukup unik. Mula-mula kata diva dipakai untuk sebuah acara yang digelar Jeffrey Woworuntu saat mempertemukan Krisdayanti, Ruth Sahanaya dan Titi DJ di Fashion Cafe 23 Februari tahun 2001 lalu. Ketika itu Jeffrey memberikan tajuk 3 diva untuk acaranya. Tak bagaimana, setelah itu kemudian muncul acara-acara yang juga menggunakan label diva untuk nama acara yang menampilkan penyanyi-penyanyi wanita papan atas Indonesia. Dan sejak itu julukan diva seakan menempel di belakang nama penyanyi itu. Mereka yang kerap disebut diva adalah Krisdayanti, Reza Artamevia, Vina Panduwinata dan Titi DJ. Begitu pula di jenis musik dangdut setelah Iis Dahlia, belakangan penyanyi dangdut pendatang baru Kristina juga mendapat julukan diva. Hal ini tentu saja terkesan betapa mudahnya seorang penyanyi Indonesia mendapat gelar kehormatan itu. Karena artis yang mendapat julukan itu sendiri tidak menanggapi penganugerahan diva itu terlalu istimewa. Gue sih nggak peduli ya divanya gimana, gue dibilang diva apa enggak. Tapi kalau misalnya Anda tanya sama saya bagaimana saya menilai prestasi saya bilang ya saya nggak memalukan prestasinya gitu loh. Terus saya juga cukup percaya diri gitu untuk dalam jalur musik ini, sebagai seorang entertainer saya juga percaya diri, saya juga lancar-lancar aja. Ya udah, kayaknya kalau saya sih orangnya easy going aja, jadi terserah deh itu mau gimana gitu loh. Dengan julukan diva itu berarti bukan sebuah hal kesenangan, tapi juga jangan dijadikan beban ya. Artinya kalau kita hidup dalam beban kan gak enak, tapi dijadikan sebagai pemacu momen yang memang harus kita selalu tampil baik. Dalam arti kata segala bentuk profesionalisme kita tuh harus kita jaga. Kalau buat saya sih biasa-biasa aja sih, nama aku juga udah Dewi dari kecil. Lagunya lebay kan. Enggak, maksud aku tuh ya, aku juga ngelihat ini masalah diva ini. Sebelumnya nggak ada itu kan. Sementara di dunia barat gitu ya, itu tuh udah lama sekali, sudah lama sekali kata diva itu ada, dan kata diva itu dikeluarkan bener-bener yang mereka anggap sangat istimewa gitu kan. Jadi terus di sini saya lihat ini diva ini, diva itu, diva ini, diva itu. Aku bingung, oh mungkin kalau di kita mah gini deh gitu. Jadi artinya oh lagi ngetren nih kata diva gitu. Jadi udahlah nggak usah terlalu dimasalahin banget. Lalu bagaimana dengan pedangdut Kristina? Buat aku tuh sangat beban gitu. Tapi aku pribadi, secara pribadi aku tidak merasa diva gitu. Aku Kristina. Apakah gelar diva itu membebani mereka dalam berkarir? Pertanggungjawaban moralnya besar sekali. Tanggung jawab moral saya sebagai pekerja seni itu tidak bisa disebutkan dengan kata diva itu tadi gitu loh. Maksudnya kita tampilkan ini salah satu diva apa segala macam. Terus kalau misalkan kita sedang tidak dalam kualitas yang baik, bagaimana pertanggungjawaban kita dengan penonton kita gitu loh. Kalau kita menjadikan itu sebagai suatu tanggung jawab memang betul gitu. Maksudnya gini, oh orang nyebut kita ini berarti kita diperhatikan oleh orang. Kalau saya ngelihatnya gitu, wah disebut diva, berarti orang memberikan perhatian kepada kita, dan berarti kita harus semakin menjaga gitu loh, menjaga kualitas kita, menjaga profesionalitas kita. Beban banget buat aku ya, karena mungkin masih banyak yang istilahnya senior aku ya yang lebih pantas menyandang predikat itu. Banyaknya penyanyi yang dijuluki diva musik Indonesia juga menarik perhatian Ben Sleo, pengamat musik Indonesia dan komposer terkenal Erwin Gutawa. Jadi kalau saya lihat, kalau dari acuan yang dia bilang wanita terkemuka, ratu, saya rasa seorang artis, katakanlah kalau industri musik khususnya ya penyanyi gitu, yang pastinya harus punya kualitas, baik dari nyanyi, performance-nya, teknik suaranya, apa segala macam. Ini menurut saya nih ya, acuannya kualitas, pengalaman, itu segala macam. Dan kalau kondisinya gitu, saya rasa Vina masih ya kalau dari acuan itu ya. Tapi orang Vina masih pantas untuk dapat julukan diva. Saya kira ini semacam publikasi dari orang-orang tertentu yang menginginkan satu event yang dia gelar itu secara menjadi sangat menarik dan mengundang orang. Contohnya waktu Asia
Asia Tenggara Diva waktu itu, Diva Southeast Asia. Seingat saya waktu itu memang dikasih judul seperti itu gitu. Dalam pengertian yang tampil itu memang kualitas di kawasan ASEAN. Nah, itu yang mereka lakukan.